Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Andri. Kali ini kita masuk ke pembelajaran tema 4, muatan IPA. Di pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang listrik di tema sebelumnya. Kali ini kita akan belajar bagaimana proses listrik dihasilkan dan juga bagaimana proses menyalurkan listrik. Saat ini kita berada di era globalisasi. Era globalisasi ini memungkinkan pertukaran energi yang sangat cepat. Kita bahkan dapat menyaksikan siaran langsung sepak bola di Eropa pada waktu yang sama. Ayo, siapa yang suka nonton sepak bola? Nah, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari penemuan listrik. Penemuan listrik bisa dikatakan dapat mengubah dunia. Pernahkah kalian berpikir bagaimana listrik dihasilkan? Bagaimana pula listrik bisa dinikmati sampai ke rumah kita? Lalu, sampai kapan listrik ini akan bisa terus kita nikmati? Kita perhatikan penjelasan berikut. Listrik dihasilkan di pusat-pusat pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, dan masih banyak pembangkit listrik yang lainnya. Energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik berasal dari energi fosil dan energi alternatif. Saat ini, pasokan listrik yang kita nikmati paling besar berasal dari pembangkit listrik berbahan dasar energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yuk, kita cari tahu lebih lanjut bagaimana proses listrik dihasilkan. Perhatikan skema pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Air dari waduk atau sungai yang sudah dibendung akan masuk melalui pintu yang sudah diatur oleh kartu pengaman. Air masuk ke dalam tangki pengaman tekanan. Selanjutnya, air akan mengalir dan mengarah ke turbin. Energi potensial air akan menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian akan diatur kapasitas tegangannya oleh alat yang namanya transformator. Kemudian, energi listrik akan dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin bisa berupa aliran air, hembusan angin, panas bumi, nuklir, gelombang air laut, dan sumber-sumber energi lainnya. Saat ini ada pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan energi yang berasal dari aliran sungai kecil. Perhatikan skema berikut. Aliran sungai kecil dengan kemiringan 25 derajat diarahkan menuju kincir air atau turbin. Aliran air memutar turbin lalu bergerak. Turbin terhubung dengan generator yang menghasilkan listrik. Lalu listrik tersebut akan dialihkan menuju ke perumahan warga sekitar. Nah, setelah tadi kita belajar tentang bagaimana listrik dihasilkan, yuk kita cari tahu bagaimana proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah kita. Perhatikan skema berikut. Energi listrik dihasilkan di pusat-pusat pembangkit. Energi listrik tersebut dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian akan disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau dikenal dengan istilah SUTEP.
Sutet menyalurkan energi listrik masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu sebesar 20 kV. Energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga sehingga bisa kita nikmati. Jika dipersingkat dengan menggunakan skema, berikut adalah ringkasan dari bagaimana listrik bisa disalurkan. Nah, kalian juga tentunya pernah mengalami ya mati listrik sehingga kita kerepotan untuk melakukan segala aktivitas. Mengapa bisa terjadi mati listrik? Perhatikan skema berikut. Listrik bisa mati dikarenakan beberapa hal. Di antaranya, 1. Ketidaksiapan pembangkit. 2. Gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Ada juga faktor-faktor seperti faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar seperti gangguan alam, seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah menjadi rusak. Faktor dalam terjadi misalnya adanya gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, demikian tadi materi yang dapat Bu Guru sampaikan tentang bagaimana listrik dihasilkan dan bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumah kita. Semoga kalian tambah paham ya setelah menyaksikan video ini. Sekian dari Bu Guru. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.